Sebenarnya kalau di dunia presenter itu sendiri Mbak, itu kalau off air, ada ngisi acara-acara itu penentuan tarifnya itu berdasarkan apa sih Mbak? Ini penting nih para konco, kalau ada yang mau endorse Mbak Priska, ini jujur nih penentuannya berdasarkan apa ini? Berdasarkan Menghadapi fans itu seperti apa sih? Pernah nggak sih seorang presenter kan tampil di layar, digoda melalui DM, digoda yang parah sampai sweet Priska gitu gimana? Pak Switi balik mas. Makan nih. Kriteria cowok seperti seorang Mbak Priska ini apa sih Mbak? Pasti yang ya baiklah. Apa kriteria khusus? Kriteria khususnya Nah, para konco, akhirnya nih saya ketemu nih. Ini ngantrinya, aduh, susah banget. Ini udah jadi berbulan-bulan yang lalu Mbak Priska apabila ya. Apa kabar sehat? Sehat mas, Mas Blangkon. Aku akan ngulik-ngulik nih di segmen Sinau bareng dengan Mbak Priska. Mbak Priska, orang pada pengen kenal Mbak Priska nih. Mbak Priska ini memang dari dulu itu memang senang di dunia televisi hingga sekarang tetap eksis di televisi. Perjalanannya panjang sampai akhirnya nyemplung ke profesi ini. Sekarang tahun ini aku tahun ke-9 di media. Wow, tahun ke-9 bro. Baru 9 tahun. Seniorku loh banyak ini loh. Itu. 9 tahun pak. Oh 9 tahun iya lupa. 9 bulan. Maaf 9 tahun ternyata saya. Ini senior saya ini. Tapi apa pengalaman dari situ dan hingga betah banget sampai 9 tahun biasanya apa sih yang menjadi motivasi Mbak Priska, seorang Priska Papilaya? Karena di media itu selalu memberikan tantangan baru. Jadi kalau misalnya kita udah bisa job desk yang satu, udah bisa nih bikin ini, bikin itu, nanti ada aja tantangan barunya. Karena isu yang digali itu setiap hari beda, orang yang ditemui juga beda, jadi nggak pernah bosen. Tapi memang ya di dunia televisi itu rata-rata nih banyak orang image di belakang sana di netizen tuh glamor dunia presenter, itu bener gak sih Mbak? Tergantung orangnya sih. Tergantung. Jadi orang siapa sangka ya Mbak Papila ini kayaknya wajahnya judes, bla 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 bla. Ternyata saya kenal tuh, bener. Tapi image itu kan melekat nih dunia presenter manapun. Apa sih yang bisa disampaikan kepada publik dunia presenter tuh gak seperti itu loh gitu loh. Sebenarnya yang perlu orang tahu dan presenter juga tahu, presenter itu sebenarnya sebuah tugas gitu. Jadi pada saat kita bertugas ya jadi presenter gitu. Tapi seandainya pun tidak ya memang itu sesuatu yang akan melekat, tetapi tidak mengharuskan jadi glamor atau punya gaya hidup yang jadi berbeda, enggak juga. Karena semuanya baik presenter maupun reporter maupun kamera person misalnya atau orang di belakang layar, semuanya jurnalis gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi memang kata beberapa orang juga jadi reporter presenter itu susah ya Mbak ya? Mungkin susahnya karena media itu membuka banyak banget kesempatan dan peluang untuk semua orang dari bidang apapun. Kan isu yang dibahas itu beda-beda. Jadi mulai dari kesehatan dibahas, politik, sosial, ekonomi, semuanya dibahas di situ. Jadi membuka peluang dari orang dari background keilmuan apapun gitu. Sehingga tentu kompetisinya makin banyak
makin ketat gitu. Iya. Seperti baju saya ini ketat nih. Tapi Mbak Priska itu memang cita-cita dari kecil tuh jadi presenter. Enggak. Apa sih Mbak cita-citanya seorang Priska Papila ini, dan juga mungkin dulu sekolahnya memang jurnalis komunikasi? Oh, jadi kalau ngomongin cita-cita nih ya, panjang. Karena daftarnya pun panjang. Wah, gitu. panjang. Jadi sampai aku kuliah hampir lulus aja masih bingung benernya tuh aku mau jadi apa nanti kerja. Bingung, tapi aku terinspirasi dari dosen-dosenku waktu kuliah dulu. Nah, kebetulan aku ngambil jurusan komunikasi tapi PR, bukan jurnalistik atau broadcasting. Kemudian dosen-dosenku itu banyak yang orang media, terus kok orang media asik ya gitu, terus wawasannya luas gitu. Oh oke. Berarti seru nih kayaknya di media. Akhirnya cari tahu, tanya-tanya, mantep Langsung aku cita-cita nih jadi presenter, atau aku jadi reporter, atau aku yang penting masuk TV. Aku pengen jadi wartawan gitu. Jadi jadi tadi tuh aku ada beberapa yang udah aku share ke teman-teman di hari ini ada training jurnalistik. Nah, aku sharing ke teman-teman mahasiswa itu ada 3 macam pekerjaan atau proses kerja dalam dunia media. Ada proses belanja materi, biasanya tim liputan lapangan yang melakukan itu, reporter, campers. Ada proses godok materinya, masak, ada proses menyajikannya oleh presenter didukung sama teman-teman di belakang layar. Nah, sebenarnya jadi apapun aku senang karena berhubungan sama informasi. Cuman kalau ditanya ya, paling seru emang jadi reporter. Karena apa? Karena kemana-mana ketemu siapa-siapa, isunya beda-beda gitu. Termasuk jadi reporter itu, termasuk bisa ketemu dengan tokoh-tokoh besar, artis-artis besar, dan tidak menutup kemungkinan fans lah. Nah, ngomongin soal fan nih, menghadapi fans itu seperti apa sih? Pernah nggak sih seorang presenter kan tampil di layar, digoda melalui DM, digoda yang parah sampai sweet, Priska gitu, gimana? Pas sweet balik mas. Atas ini gimana? Pernah ada pengalaman kayak gitu Mbak yang DM? Ada, parah sih enggak ya, cuman adalah yang DM gitu. Mungkin mereka senang karena nggak pernah ketemu kan gitu. Terus mungkin dilihat kalau di layar tuh kan penampilannya agak beda gitu dari keseharian. Nah, jadi sukanya apa atau gimana? Kitanya menyikapinya sopan aja. Kalau seandainya udah terlalu banyak gitu ya stop mungkin gitu, atau dijawab dengan santuy. Itu kalau dari netizen. Nah, kalau dari narasumber ada nggak sih yang iseng DM, WhatsApp, minta nomor, ngajak ketemu? Wah pasti itu. Kasih tahu nggak ya? Ada sih pernah, cuman ya sama. Siapapun yang kita hadapi perlakuannya sama, jadi ditanggapi dengan sopan aja. Tuh perkonco, jadi jangan berharap ya. Kalau mengharapkan seorang Mbak Priska untuk menjadi teman akrab itu kriterianya nih. Boleh sih jadi teman apa, boleh. Cuman kan tadi sweet apa segala gitu loh. Tapi tadi katanya dibales loh, sweet. Lu tak sweet balik nanti kalau nyuitin. Ngomong tentang fans, Mbak Priska ini sebenarnya Gimana? orang pengen kenal lebih jauh, jangan-jangan mau deketin Mbak Priska jangan-jangan udah berkeluarga, udah punya pacar. Gimana sih Mbak statusnya Mbak? Saya tak sweet. Sekarang statusnya gimana? Oh, status saya sebagai tim redaksi di media. Kalau tim redaksi udah banyak di media sosial Mbak Priska Papila, saya mau tanya statusnya nih, jomblo atau udah punya cowok, udah punya suami, udah punya anak, nah itu penting itu. Jomblo. Patan nih. Kriteria cowok seperti seorang Mbak Priska ini apa sih Mbak? Pasti yang ya baiklah. Apa kriteria khusus? Kriteria khususnya pekerja keras, terus dia tahu betul apa yang dia mau, kayak mau ngapain, ngerjain apa di bidangnya, itu penting untuk bukan cuma cowok ya, cewek juga kayaknya kalau nggak tahu dia mau ngerjain apa atau mau jadi apa atau mau
planning ke depannya kayak gimana tuh kan susah. Jadi siapapun itu ya cowok juga termasuk gitu. Boro konco itu kriterianya tadi bisa daftar lewat Mas Blang. Tapi Mbak Priska, sebenarnya nama Priska Papilaya itu Mbak Priska itu aslinya mana? Bahasa Jawanya itu juga tulen banget. Dan arti nama itu apa sih? Jadi namaku tuh nama belakangnya Papilaya. Itu marga dari Ambon, itu Maluku. Papaku berdarah Ambon, mamaku berdarah Jawa Timur, Pasuruan. Nah, aku dibesarkan di Jawa Timur gitu. Jadi bahasa Jawanya cukup kental tapi Jawa kasar lah ya, Surabayaan gitu. Berarti udah klop sama Mas Bang. Iya, Nah, koncoan ini. ngomong bahasa Jawa nih, Mbak Priska memang dulu pertama kali kerja kuwi neng global atau memang sebelumnya pernah di TV-TV lokal atau perjalanannya seperti apa sih singkatnya? Dari pertama kali kerja di media 9 tahun, hampir 9 tahun lalu itu aku sudah di MNC Group. Pertama masuk sebagai reporter di MNC News Channel, terus jadi tim redaksi di GTV sampai sekarang. Sampai sekarang beliau adalah produser, salah satu produser di MNC Group. Nah, pengalaman nih sebagai seorang reporter, sekarang produser, apa sih Mbak yang bisa dibagikan kepada teman-teman, adik-adik kita komunikasi dan juga yang ingin menjadi seorang presenter dan jurnalis? Bener nggak sih Mbak harus cantik, harus putih seperti itu? Enggak ya Mbak ya sebenarnya? Sebenarnya media zaman sekarang itu nggak kayak iklan shampoo ya, rambut panjang, putih dan sebagainya. Itu kriteria yang udah nggak lagi kayak gitu. Jadi kayak lebih ke media zaman sekarang itu bisa memunculkan keunikan masing-masing orang gitu. Jadi sebenarnya secara look mah ada make up kan, ada bisa didandanin dan bisa dimunculkan keunikannya. Tapi yang lebih penting bekalnya yang menurut aku yaitu karakternya harus oke. Karena akan menghadapi banyak orang. Kemudian berani dan tidak berhenti belajar, karena setiap hari isu yang dihadapi berbeda itu perlu belajar terus. Kalau berhenti belajar ya aku rasa bukan cuma di media ya, di segala bidang juga begitu. Kalau kita udah mulai berhenti belajar kayaknya stuck gitu, apalagi di media yang setiap hari dinamis pekerjaannya. Nah, Mbak Priska ini juga pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Beliau aktif di organisasi IJTI. Apa sih Mbak pentingnya sebuah organisasi ketika seorang presenter sudah terkenal di layar, sudah mempunyai penghasilan tetap, masih penting Mbak organisasi Mbak? Penting, menurutku ya. Karena apa? Karena dalam organisasi itu kita belajar berkoordinasi, belajar bekerja dalam tim dari orang banyak. Ini kan kalau yang gabung di organisasi IJT itu dari macam-macam media. Nah, kita bisa ketemu tuh, gitu. Kita bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa tuker informasi, gitu. Jadi lebih kaya. Karena jujurli, sejujurnya kalau sudah jadi tim redaksi atau presenter itu kan kebanyakan tugasnya di redaksi, di dalam kantor gitu ya. Ya sesekali bisa bertugas di lapangan, tapi tidak sebanyak waktu kita bertugas di lapangan waktu seperti jadi reporter gitu. Jadi dengan adanya bergabung dengan organisasi, kita bisa ketemu sama teman lama yang senior, ada teman baru juga yang udah gabung gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia presenter itu sendiri Mbak, itu kalau off air ada ngisi acara-acara itu penentuan tarifnya itu berdasarkan apa Mbak? Ini penting nih para konco, kalau ada yang mau endorse Mbak Priska, ini jujur nih penentuannya berdasarkan apa ini? Berdasarkan materinya pasti, terus berdasarkan materi, durasi, audiensnya berapa ya kan, terus kira-kira persiapan waktunya berapa lama nih untuk mempersiapkan materi itu gitu. Tapi berarti harga antara perusahaan, harga antara teman itu pasti beda. Ini pertanyaan titipan ya? Ini pertanyaan titipan ya ini. Ini. Itu tapi masih bisa ini lah Mbak ya, apa negotiable ya tentang itu ya. Oh ya. Aturable seperti itu, karena kita tahu bahwa profesi presenter itu hampir kepake di semua lini perusahaan dan sebagainya. Nah,
Makanya ketika ada orang pengen acara pasti ngundangin presenter harus datang. Ini saya buka di sini, ternyata aturable, gampang lewat manajer ini. Pas belakang. Udah daftar jadi manajer saya, ini komisinya berapa ya kira-kira ya? Bisa ya, saya mah cukup lah 15% juga. Kalau ditanamkan oleh orang tua itu utamakan kebutuhan bukan keinginan gitu. Jadi gaya hidup akan menyesuaikan Mas kalau misalnya kita mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Aku akan berjalan sesuai track dan kepercayaan yang mereka kasih gitu. Jadi intinya itu sih, mereka kasih kepercayaan ke saya harus membuktikan diri gitu. Nah, itu dalam tuh. Mereka kasih kepercayaan, kita membuktikan dari kepercayaan itu. Wah, dalam banget itu. Filosofinya. Selanjutnya, Mbak Priska, pencapaian seorang Priska Papilaya ini apa sih Mbak yang ingin masih dicapai ke depan? Menjadi refleksi terbaik buat nanti ke depan. Cita-cita Mbak Priska itu yang belum kesampaian apa? Aku